Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat setia BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam program Bidik Bincang Pendidikan yang dipersembahkan oleh Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, senang sekali saya Fahdi kembali bisa menjumpai Pian Sabarataan di kesempatan kali ini. Dan adapun pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, berbincang, mencari inspirasi dari seorang narasumber hebat yang sudah kami undang di studio BTIKP pada kesempatan kali ini. Berbicara tentang sosok beliau, Ahmad Dianto, ya, Ahmad Dianto MPD, seorang kepala sekolah di SMP Batu Mandi, dan prestasi beliau ini luar biasa. Kepala sekolah, guru, multi talenta saya bilang seperti itu ya. Nanti kita bicara background beliau seperti apa, termasuk mungkin terobosan-terobosan beliau memimpin satuan pendidikan dan berusaha mengembangkan satuan pendidikan yang beliau pimpin untuk lebih maju berkembang, terutama jika dihubungkan dengan teknologi informasi komunikasi di pendidikan. Langsung kita sapa beliau, Bapak Ahmad Dianto. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak ya? Alhamdulillah. Ini Pak Ahmad Dianto di Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Batu Mandi, SMP Negeri 3 Batu Mandi, Balangan. Ya. Ini sudah berapa tahun jadi kepala Sudah sekolah di sana? kurang lebih 2,5 tahun menjabat sebagai kepala sekolah. 2,5 tahun. Berarti diangkat di tahun 2022. 20. Ya. Sebelumnya kepala sekolah atau guru sebelumnya? Dulu saya sebelumnya pengajar atau guru di SMPN 1 Lampihong. Lampihong. Ya. SMPN 1 Lampihong. Jadi tidak terlalu jauh sebenarnya ya? Kalau untuk jarak tidak terlalu jauh karena antara Lampihong dengan Batu Mandi kecamatan yang bertetangga dia. Jadi tidak bisa jauh dari Cempedak dan Durian. Ya, mungkin seperti itu bisa dikatakan. Karena kan tugunya tuh ada tugu Tiwadan dan tugu Durian ya, benar ya? Atau itu tugu apa itu? Gula Habang dan Gula Habang. Cempedak serta Durian. Kalau di Batu Mandi kan Cempedak dan Durian. Kalau di Lampihongnya Gula Habang. Waluhnya tidak ada. Waluhnya di Juwai sana. Di Juwai. Dan tentu menarik ya sahabat BTIKP, nanti perbincangan kami mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat BTIKP semua. Dan Pak Ahmadianto MPD, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Bapak perjalanan Bapak. Bapak ini kan lahir di Hulu Sungai Tengah gitu ya. Kok bisa singgah akhirnya di Balangan ini seperti apa nih Pak? Iya. Jadi ceritanya dulu kita ikut tes CPNS di tahun 2009. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa mengabdi di Bumi Sanggam. Ditempatkan pertama kali di salah satu SMP terpencil di SMPN 2 Halong dulu. Halong sebenarnya ya. Saya sempat 2 tahun dulu di Halong. Kemudian mutasi ke SMPN 1 Lampihong dan sekarang bertugas di SMPN 3 Batu Mandi. Jadi dulu kita di salah satu SMP terpencil. Itu berapa lama tuh di sana? Kurang lebih 2 tahun Pak. 2 tahun. Ya. Jadi kita juga merasakan bagaimana dulu menjadi tenaga pendidik di salah satu SMP terpencil. Itu lumayan ini ya. Iya. Itu kan sudah rumah domisili sudah di Balangan? Dulu kita masih single, masih sendiri. Jadi kami dulu dengan kawan-kawan dari Barabai kami ada nyewa rumah Pak. Gabung di sana supaya tidak terlalu jauh jarak yang kami tempuh dari sekolah yang akan kami tuju. Karena dulu kan dari Paringin itu ke Halong itu jalannya luar biasa Pak. Itu 2009 berarti? 2009. Ya? Ketika awal CPNS? Iya. Luar biasa itu artinya susah untuk ditempuh? Iya, karena dulu dari Paringin ke Halong itu jalannya sangat-sangat lumayan tidak mendukung. Karena rusak dan sampai ke Halong itu jalannya sangat-sangat tidak mendukung. Kemudian setelah kami datang di Halong nanti kami naik lagi kurang lebih 5 naik pegunungan. Ya, daerah perbukitan dia. Perbukitan. Kemudian jalannya jalan setapak, jalan panurihan kalau bahasa hulunya kan.
Kemudian jembatan yang kami lewati jadi juga jalan kebun karet gitu ya. Ya. Jadi kalau untuk menuju ke SMP 2 Halong itu dia masuk jembatannya itu hampir putus dulu Pak dia. Karena tergerus arus. Setelah putus sakit hati tidak dia? Enggak. Tidak ada ya. Bukan ya. Iya. Berarti itu hampir putus. Tapi masih bisa dilewati. Masih bisa dilewati. Ya. Jadi apalagi pada saat hujan gerimis kan sudah jalannya dari Ulin kan agak licin, kemudian jembatan gantung dan di bagian tepi sebelah sananya jembatan kan, gantung jembatan Bayun gitu ya. Ya, jembatan Bayun kalau bahasa Hulu Sungainya. Kemudian di sisi bagian seberang sananya itu kan hampir jatuh dia. Tapi karena niat kita untuk mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita, alhamdulillah selama 2 tahun di sana kita tidak mengalami kendala yang terlalu berarti pada saat kita bertugas di SMPN 2 Halong. Jadi tidak di sekitar sekolah ya, domisili saat itu tidak di sekitar SMP Halong itu, tapi ya di bawah begitu ya. Kami dulu nyewanya di kota kecamatannya. Karena kan kebetulan akses ke dulu namanya kan desa Suryatama dia, salah satu desa trans yang ada di Halong. Jadi untuk memudahkan akses kan kami nginapnya atau ngontraknya di Untuk Halong. sarana listrik, sarananya listrik. Kalau di sekolah di SMPN 2 Halong itu untuk listrik pada saat saya dulu ngajar di sana untuk listrik sudah ada. Cuman untuk akses internet dulu waktu 2009, tapi sekarang berdasarkan info dari kawan yang ada ngajar di sana sudah untuk akses internet sudah support dan sudah mendukung untuk kegiatan. Mungkin juga akses jalan juga sudah mudah. Akses jalan sudah lumayan lebar sekarang, bahkan itu sudah apakah beraspal. Termasuk sekolah baru saat itu? Sudah lumayan lama dulu dia. Sudah lumayan lama. Kemudian kan karena gurunya banyak belum ada yang bertugas di sana sehingga ada pengangkatan CPNS baru dulu. 2009 kita diberikan kesempatan untuk mengabdi di SMPN 2 Halong. Itu awalnya ada beberapa orang guru baru berarti ya? Ada. Dulu kemarin ada 2 orang dulu ya. Saya kan kebetulan saya mata pelajarannya PPKN, kemudian ada satu teman ibu-ibu background beliau mata pelajaran matematika. Dan 2 orang ini yang itu ya berangkat itu ke jalan kaki akhirnya. Itu terbayang tidak awalnya sih Pak? Naik motor, sudah bisa naik motor. Naik motor. Cuman untuk jembatan tadi? Jembatan masih bisa dilewatin motor, cuman harus lebih hati-hati dan lebih waspada. Itu karena terbayang tidak awalnya akan ditempatkan di situ, dan ketika tahu di situ, wah kenapa di situ nih gitu kan? Jadi pada waktu kita pengumuman CPNS kan, kita tidak membayangkan lagi nanti penempatannya di mana. Yang penting saya sudah berusaha dan sudah berhasil diterima di sana. Nanti untuk penempatan ya kita tidak terlalu memikirkan lagi. Yang penting kita sudah bisa menjadi CPNS. Kemudian kalau saya pribadi ya, kalau untuk ibaratnya lalakian ya, untuk pria ditugaskan dimanapun, insya Allah kita bisa untuk beradaptasi dengan kondisi sekolahan yang akan kita tuju. Itu 2 tahun di sana ya, 2 tahun. Kemudian pindah ke SMP, tidak langsung ke ini kan, masih ada SMP lain yang SMP Lampihong tadi selanjutnya. Iya. Karena dulu kebetulan untuk mata pelajaran PPKN ada 2 orang. Satu yang sudah senior, yang sudah lama. Kemudian saya datang lagi ke sana. Nah, ternyata orang yang di sana kan dia orang Halong, nggak mau dia mutasi, sehingga itulah langkah saya untuk bisa keluar dan mutasi ke SMP yang ada di Kecamatan Lampihong. SMP Lampihong, dan dari situ tadi sekian tahun diangkat jadi kepala sekolah di 2022. Iya. Nah, jadi lebih lama di SMP 1 Lampihong. Di Lampihong kan kemarin itu 2010 kita. 2010 diperbantukan, 2011 kita sudah mendapatkan SK definitif dari Dinas Pendidikan, mutasi ke SMPN 1 Lampihong. Ya, tapi kalau saya baca dari CV-nya Pak Ahmadi ini mulai bekerja menjadi tenaga pendidik itu sejak di Hulu Sungai Tengah ya. Iya. Di SMP Satap Pelabuhan Emas Utara gitu kan, kemudian jadi tutor. Kemudian ini PKBM berarti ya, tutor paket B ini ya. Dulu dia ikut SKB dulu. SKB ya, kemudian sempat di MTS di Balangan ya, sebelum diangkat ya. Iya. Nah, ini juga banyak nih memang berkiprah di
pendidikan gitu ya. Dan yang menariknya saya bilang tadi di awal, narasumber kita ini multi talenta. Beliau nulis juga gitu kan. Kemudian beberapa artikel ditulis di media. Kemudian beliau ini pandai melukis. Benar ya? Ada sedikit bakat. Tapi kalau juara itu bukan bakat, itu memang ada anugerah berarti didapatkan. Alhamdulillah. Pintar baca puisi juga, nanti saya minta baca puisi Pak ya. Bisa. Akhirnya. Puisinya bikin sendiri aja Pak. Kalau biasanya itu puisi yang ada tema perjuangan kan, kebetulan kita backgroundnya PPKN kan, supaya lebih meningkatkan. Kayak Hairil Anwar Aku. Iya. Gitu ya. Ada Pak ya yang hafal puisi ya? Kalau melihat kalau kita kan baca puisi, bukan menghafal puisi. Oh iya, nanti menghafal puisi Pak nanti Pak. Nanti puisi dadakan aja nanti Pak dibaca ya. Pokoknya nanti di closing kita minta baca puisi deh Pak. Siapin aja bikin puisinya. Baik, nah kita bicara tentang perjalanan Bapak. Ini luar biasa nih, banyak ya. Ada ke Tiongkok ya, short course nih. Kemudian Nobel juga juara nasional. Ya, ini waktu yang di Lombok masih ada Nobel begitu ya? Atau yang di Jakarta, ada ke Jepang juga. Ini ketemu Doraemon kemarin ya. Fotonya. Iya, fotonya. Luar biasa ini. Ini bisa diceritakan juga, Pak. Bisa sampai ke China, kemudian ke Jepang. Bahkan dibikin bukunya ya, Negeri Tirai Bambu dan Matahari Terbit itu dibikin. Sudah ada artikelnya ya. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu dibikin artikel. Ini bisa diceritakan dulu Pak, seperti apa? Jadi dulu ceritanya kan kita karena Balangan ini kan kabupaten baru, sehingga untuk SDM gurunya agak terbatas, guru-guru senior juga tidak terlalu banyak. Kemudian banyak dari guru-guru dari Barabai yang diberikan kesempatan untuk bertugas dan berdinas di Balangan, sehingga ada space yang agak terbuka untuk guru-guru muda untuk lebih berkiprah di dunia pendidikan. Awalnya saya ikut kegiatan guru berprestasi dulu. Dulu kan untuk guru berprestasi ini, kalau di kabupaten tetangga biasanya ya kalau untuk yang guru-guru muda ini kan kesempatannya agak lebih tertutup, karena kan mungkin kalah di portofolio dan lain sebagainya. Cuman karena di Balangan tidak terlalu banyak guru senior, dan guru senior juga tidak terlalu banyak yang mau ikut seperti itu, ya kita coba-coba 2012. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan yang sangat luar biasa. Kita bisa menjadi juara 1 waktu tahun 2012 tersebut. 2012 ini yang ke Tiongkok itu 2015 ya. 2012 itu kan kita juara 1 di kabupaten, kemudian kita lanjut ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi itu saya babak belur Pak. Karena minim pengalaman, portofolionya masih nggak terlalu tebal kan. Sehingga pada saat di LPMP, kan dulu kegiatannya di LPMP babak belur dalam tanda kutip. Karena itu tadi persiapan yang masih minim dan lain sebagainya. Tapi dari pengalaman itu? Iya. Dari pengalaman tersebutlah saya mencoba untuk bangkit, bahwa guru-guru Balangan juga bisa nantinya berkiprah tidak hanya di level kabupaten, tapi juga nanti bisa menunjukkan prestasi dan geliatnya di tingkat provinsi. Harus menunjukkan betul-betul ya. Dan harapan kami nanti guru-guru Balangan tidak hanya kalau ada kegiatan lomba tidak sekedar ikut dan jadi anak bawang. Itu yang harus sanggup ya. Iya, harus kita niatkan. Masyarakat. Nah, sesuai dengan sanggam tadi ya, sanggup begawi gasan masyarakat. Sanggam itu kuat gitu ya. Iya, sanggam itu kuat, kokoh. Iya. Saraba sanggam. Tapi akhirnya itu bonus dari kementerian ya, short course ini ya. Kalau untuk 2012 karena kita belum berhasil masuk 3 besar, belum ada bonus. Cuman untuk di Balangan dulu kita bonusnya ada dari salah satu perusahaan tambang yang ada di sana melaksanakan kegiatan studi tiru. Ke Jakarta dulu kita. Kalau yang ke Tiongkok ini? Ke Tiongkok itu kita ikut kegiatan Nobel namanya. Ya, Nobel itu kan dari kementerian berarti ya. Dulu kan ada bidang namanya bidang Keshar Lindung dulu. Sekarang kan sudah tidak ada lagi. Nobel juga tidak Nobel juga tidak dilaksanakan lagi, karena kalau saya lihat untuk kegiatan di Kemendikbud ini arahnya ke
program sekolah penggerak, program guru penggerak, kemudian pengajar praktek ya, kan dimaksimalkan ke sana. Karena memang dulu beberapa guru-guru yang berprestasi dari provinsi kemudian ke nasional itu, ya saya bilang tadi, bonus dari kementerian adalah diikutkan untuk short course, entah itu di Asia ataupun juga di Eropa. Ya, ada beberapa guru kita, termasuk Pak Ahmadianto dari Cina ke Tiongkok sekian hari gitu ya. Ada berapa bulan? Kalau dulu untuk yang ke Tiongkok itu kan Innobel, dia 2014 kan saya ikut Innobel, pertama kali ikut, alhamdulillah. Karena dulu untuk Innobel ini arahnya itu kan ke barang bekas. Kalau sekarang kan harus ada paduan antara barang fisik dengan aplikasi sekarang. Arahnya kan sekarang harus teknologi. Innobel itu inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran. Dulu saya bikin wayang jenaka namanya, dari kardus. Kemudian dibikin seperti wayang, cuman kan karena saya ada kemampuan di bidang lukis sedikit, saya gambar misalnya. Jangan-jangan bisa mendalang juga ya? Enggak, mungkin sesuai dengan skripnya itu ya. Sesuai dengan dengan RPP-nya. Jadi medianya tadi ya? Medianya dari kardus barang bekas kan, dikasih kayak itu ya itu masih ada tuh Pak? Ada, masih disimpan kan, kenang-kenangan itu yang harusnya dibawa, kita lihat kan di sini gitu. Ini loh wayang jenaka. Ya. Yang ke Jepang? Yang ke Jepang itu pada saat saya ikut kegiatan guru berprestasi tingkat nasional tahun 2017. Saya masuk 10 besar nasional dan diberikan reward untuk bisa mengikuti kegiatan short course 2 tahun setelah 2015 Mas. 2015 kan kita ke Tiongkok, kemudian 2017 kita diberikan kesempatan lagi untuk bisa berkunjung ke Asia bagian timur. Jadi 2 kali kita makan pakai sumpit. Iya, sumpit ditiup gitu. Bukan ya? Sumpit halong gitu. Tapi terbayang tidak Pak, awalnya seorang Ahmadianto yang dulunya pendidik di Satap, di paket B, dengar liku perjalanannya di daerah perbukitan, akhirnya bisa ke Tiongkok ya, ke Jepang, menjadi seorang yang membanggakan bukan hanya diri pribadi, satuan pendidikan, keluarga, tetapi juga bumi Sanggam. Ini terbayang tidak Pak? Jadi pada intinya pada saat kita bekerja bahwa segala sesuatu kalau kita laksanakan dengan sepenuh hati Mas ya, insya Allah nanti akan bisa memberikan hasil yang optimal. Dan kita juga ingat dengan hadis Rasulullah kan, menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan berhasil. Apapun itu profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, kalau kita memang betul-betul mendalami dan menjiwai. Karena kalau tidak dijiwai dengan betul-betul, maka pekerjaan yang kita laksanakan, yang kita lakukan itu akan tidak terlalu optimal nanti. Jadi kita terus terang tidak pernah membayangkan seorang guru di kampung, sekolah pinggiran, di Lampihong, bisa ke luar negeri, berangkat gratis, difasilitasi, kemudian mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Disangui buliknya bukan? Iya, pengalaman yang sangat luar biasa. Kemudian apa yang sudah kita lihat, kita pelajari di sana, kita coba terapkan di sekolah kita. Itu awalnya tahu tidak Pak bahwa akan diberangkatkan ke China, ke Tiongkok sama ke Jepang, ke Cina misalnya, ke Tiongkok? Kalau untuk Innobel itu kan kita enggak tahu. Yang biasanya itu kan info dari kawan-kawan di daerah lain, itu kan biasanya yang berangkat itu untuk guru yang ikut seleksi guru berprestasi. Kan dulu kita ada setiap tahun kan, itu ada seleksi guru berprestasi. Itu yang biasanya berangkat. Kalau untuk Innobel ini 50-50, bisa ikut, bisa enggak. Cuman alhamdulillah kita diberangkatkan bersama dengan kawan-kawan. Jadi awalnya tidak tahu? Tidak tahu. Tapi setelah Pak Ahmadianto Anda juga berangkat? Iya, itu kan kita kegiatan Innobel. Langsung sujud syukur atau? Iya, rasa terharu karena kan kita merasa apa yang kita laksanakan dari barang yang sangat-sangat sederhana, tapi mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa. Iya. Jadi tanggapan kawan-kawan gimana tuh? Banyak yang menjadikan kita sebagai narasumber, kemudian mengapresiasi apa yang sudah kita buat. Ketika itu kan saya pribadi nih Pak ya, saya pikir sangat langka seorang bisa
ke luar negeri, ke Tiongkok ataupun ke Jepang atau ke luar negeri, apalagi dengan difasilitasi dengan tidak biaya sendiri begitu ya. Itu sangat-sangat langka, apalagi seorang guru yang dedikasinya itu di daerah begitu ya. Nah, ini kan tentu selain membanggakan, kadang bagi kawan-kawan itu sesuatu yang luar biasa. Ini bagaimana kawan-kawan Bapak merespon? Respon dari kawan-kawan sangat luar biasa. Mereka memberikan support yang sangat baik, dukungan yang sangat luar biasa. Karena kita sifatnya kan membawa nama baik sekolah, membawa nama baik Banua kita, membawa nama baik daerah kita. Dan itu kan tidak melalui proses yang pendek, tapi melalui proses yang panjang. Jadi jangan sampai kita hanya melihat dari hasil, tapi sekali-sekali lihatlah bagaimana proses orang tersebut berjuang pada saat dia mencoba untuk mendapatkan. Tapi awalnya tidak coba-coba Pak ya, tidak coba-coba. Kalau gitu. Ya, kita kan ada model di Gupres. Gupres kan tuh ada karya ilmiah dia. Di Inobel juga seperti itu. Cuman untuk makalahnya kan dia lebih sederhana daripada yang di Gupres. Cuman dia menekankan ke arah media pembelajarannya. Jadi kalau media pembelajarannya ada, jadi harus ada makalahnya juga, meskipun makalahnya agak lebih sederhana daripada pada saat kita ikut kegiatan Gupres. Jadi pada intinya menulislah untuk bisa keliling dunia. Wow, karena memang basic juga suka nulis Pak ya. Iya, alhamdulillah. Makanya saya bilang tadi multi talenta, nulis bisa, amin, baca puisi bisa, melukis bisa, menyanyi bisa, mengaji bisa. Amin. Apa yang udah bisa nih Pian nih Pak. Tapi memang membanggakan Pak ya. Nah, sekarang Bapak menjadi kepala satuan pendidikan. Tentu tanggung jawabnya lebih besar. Ya. Kepala satuan pendidikan, kepala sekolah ini kan tidak lagi mengelola kelas nih. Ya. Tidak lagi mengajar mata pelajaran. Tidak lagi mengatur siswa, tetapi satu satuan pendidikan. Ya. Nah, apa mungkin ketika Bapak dinyatakan Anda dilantik sebagai kepala sekolah, apa mungkin awal cita-cita Anda untuk satuan pendidikan? Ya. Jadi cita-cita awal kita adalah ingin ikut berpartisipasi dalam transformasi pendidikan Indonesia, kemudian ingin dan ikut berkontribusi untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, yang berpihak pada peserta didik. Kemudian saya pengen cita-citanya ingin menciptakan sebuah sekolah yang dirindukan. Makanya di buku siswa kami yang pertama itu kan, meskipun saya editor di sana, saya kumpulkan cerita dari mereka. Oh, ini bukunya ini kayak catatan sang guru sama cerita satu. Ini dari siswa? Ada yang dari punya saya, ada yang dari siswa. Kami bangga jadi anak pramuka ini mungkin dari siswa ya. Oh ya, ini yang Bapak sebagai editor. Iya. Jadi siswa diajak nulis? Diajak dengan menggunakan media yang sangat sederhana. Dulu kan zaman 2015-16 kan WA web itu masih barang langka Mas ya. Jadi saya pernah datang ke Dinas Pendidikan, melihat salah satu teman kita Pak Reza Pahdina, beliau kan sambil ngetik sambil chat WA dengan temannya. Saya tanya, Pak Reza ini aplikasi apa? Ini katanya WA web. Tolong diajarin Pak, siapa tahu nanti bisa bermanfaat, dan ternyata sangat bermanfaat sampai sekarang Pak. Jadi kami menggunakan WA siswa karena di daerah pinggiran itu kan kadang-kala terbatas, tidak memiliki laptop, tidak memiliki sarpras yang memadai. Tapi kalau menurut saya tak ada rotan akar pun jadi, tidak masalah. Tidak ada laptop, mereka bisa menggunakan handphone, diketik di WA ceritanya, kemudian dikirim, saya blok melalui WA web kan, saya taruh ke Word, saya edit. Nah, jadilah sebuah buku, dan bukunya itu tidak hanya di SMP 1 Lampihong. Saya kan ngajar juga tutor di paket C kan. Saya beri motivasi, saya semangatin supaya mereka mau menulis. Alhamdulillah pada saat pandemi Covid kemarin itu ada 2 buah buku yang berhasil dihasilkan oleh siswa belajar kami ini di yang paket C. Seuntai hikmah di balik wabah. Iya. Ini dari paket. Itu dari warga belajar paket. Wow. Luar biasa. Dan ternyata setelah kita gali lebih mendalam, pengalaman-pengalaman mereka itu sangat luar biasa. Ada yang pernah sempat dia jadi tenaga kerja di Arab Saudi, diceritakan di situ. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan diri si siswa kami tadi, silahkan dituliskan. Harusnya bukunya masih ada Pak? Masih ada. Nanti saya kirim alamat saya ya. Ya. Dan kemarin kan saya sampaikan ke warga belajar kami bahwa ini kemungkinan ya, satu-satunya se-Indonesia kemungkinan Mas ya,
kemungkinan satu-satunya paket belajar, paket C warga belajar yang bisa menghasilkan sebuah karangan berupa buku. Tapi untuk pendidikan non formal maksudnya iya, masuk itu non formal. Apakah juga ada apresiasi, misalnya ada lomba-lomba apresiasi untuk paket? Untuk tutor itu memang ada, cuman kemarin kan karena bertepatan dengan pandemi COVID-19 itu kan semua lomba nggak ada. Dan berlanjut sampai sekarang nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Padahal ini pas sekali ya. Dan sekarang warga belajarnya sudah lulus, Mas. Jadi kami sudah off di situ. Dan hal-hal baik seperti itu Anda akan tularkan ke satuan pendidikan. Dan alhamdulillah kemarin pada saat kita baru pertama kali bertugas di SMP 3 Batu Mandi, kita ajak siswa untuk menulis, lahirlah buku yang terakhir namanya Sekolah yang Kami Rindukan. Itu juga hasil dari cerita anak-anak yang ditulis lewat WA. Dikirim ke saya, kemudian saya blog melalui WA web. Berkat kemarin ada belajar dengan Pak Reza Pahdina, dikasih ditaruh di Word, kita edit, Mas, sehingga menjadi rangkaian kata dan kalimat yang memiliki makna dan bisa untuk dijadikan sebuah buku. Nah, menggerakkan siswa itu mungkin lebih mudah daripada menggerakkan rekan sejawat. Iya, betul sekali. Itu. Jadi menurut pandangan saya kan kalau mengajak siswa untuk lebih bergerak, untuk mampu menunjukkan kreativitas itu lebih mudah. Ya. Karena mereka pertama segan dengan gurunya dan itu merasa itu bagian dari tugas mereka. Tetapi menggerakkan guru sebagai kepala satuan pendidikan. Nah, ini bagaimana? Sampai sekarang masih proses. Karena waktu saya pertama kali sudah saya motivasi. Ini Bapak Ibu ya, di Lampihong dulu saya ada 2 buku yang pernah kami cetak, karangan siswa. Kemudian di paket C kemarin ada warga belajar kami juga bikin buku. Harapan kita kan Bapak Ibu banyak yang sudah jam mengajarkan sudah lama. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang pernah di gunung ngajarnya, ada yang di daerah pinggiran. Itu seandainya dibikin tulisan, kata saya ya, itu 2-3 buku akan ada nanti tulisannya seperti itu. Cuman sampai sekarang memang betul seperti yang dikatakan Mas tadi ya, bahwa untuk memotivasi guru memang memerlukan proses dan mudah-mudahan nanti ke depannya akan menghasilkan sebuah buku hasil dari guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMPN 3 Batu Mandi. Jadi mentransformasi seperti yang Anda sampaikan, mentransformasi kondisi pendidikan yang seharusnya dilakukan, situasi pembelajaran ini kan ada tanggung jawab dari kepala sekolah akhirnya menjadi bagian dari itu. Ketika Anda masuk ke sana ada cita-cita yang ingin Anda inginkan terwujud di sana dan itu masih berproses sampai sekarang. Termasuk bagaimana mengenalkan teknologi kepada kawan-kawan. Ini bagaimana? Untuk teknologi kita mencoba dari hal-hal yang kecil. Ada yang memang masih dalam proses, tapi ada yang beberapa hal yang sudah kami capai dan kami raih. Yang pertama pada saat saya baru 6 bulan Mas ya, baru 6 bulan menjabat sebagai kepala sekolah, langsung dihadapkan dengan proses akreditasi. 2022. Akreditasi kami itu kan dia nilainya B. Alhamdulillah dengan sinergi dan kolaborasi dari semua warga sekolah, dari komite, guru dan tenaga pendidikan, siswa dan sebagainya, kita bisa mengangkat akreditasi kita dari yang tadinya B dengan nilai 76 bisa melompat ke akreditasi A dengan nilai 91. Wah. Saya pikir di 90 atau 89 kan masih A ya. Nah, ini 90. 90 sekarang A. 91 di atas sedikit. Berarti gemuk ya, A gemuk nih ya. Iya. Sekarang 92, 94. 90 kalau tidak salah. Kalau di bawah 90. Untuk yang akreditasi tadi? 91 kami. 91. Untuk nilai nilai gemuk akhirnya. Ya istilahnya ya. Itu 6 bulan di sana sudah bisa. Karena kita di awal Mas ya, kita tekankan bahwa teknologi adalah sifatnya untuk mempermudah pekerjaan kita. Kalau untuk akreditasi itu kan kita ada aplikasi yang diisi. Nah, untuk memudahkan kita memantau progres kawan-kawan, kita bikinkan drive bersama. Kita bikin ini itemnya, kan banyak itemnya tuh. Jadi kita share, guru si A mengerjakan item 1 sampai sekian. Yang B sekian sampai sekian. Sehingga kita memudahkan kita. Jadi pada saat kita mau mengupload tinggal comot di sana, download, masukkan ke aplikasi. Sehingga mempermudah. Itu kan dalam hal akreditasi dengan adanya drive bersama tadi. Dan itu tidak bakalan saya
bisa saya laksanakan kalau saya sendiri tidak memiliki bekal. Karena kebetulan dulu kan ada kegiatan dari BPMP, dulu namanya LPMP ya sebelum berubah nama, ada kegiatan LMS kan, Learning Management System, Google Classroom dan lain-lain, termasuk dalam ruang kolaborasi tadi, Mas. Ya, jadi akhirnya Anda bisa masuk ke sana gitu ya, paling tidak diawali dengan pencapaian akreditasi. Iya, akreditasi. Kemudian pada saat kami juga Adiwiyata kan kita juga bikin Google Drive bersama. 2 tahun, kurang lebih 2 tahun di sana. Alhamdulillah sekolah kami sudah masuk sekolah Adiwiyata Provinsi tahun 2023. Itu juga berkat kerjasama dan kolaborasi dari semua warga sekolah. Kita bikinkan Drive bersama, kemudian kita kita berikan kaplingannya masing-masing, apa yang mau dikerjakan, apa yang mau disiapkan, kemudian kita kolaborasi dan kita masukkan lagi ke aplikasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi pada intinya ada sarana untuk memudahkan pekerjaan kita melalui teknologi tadi. Dan alhamdulillah tahun ini kami akan menuju sekolah Adiwiyata Nasional, satu-satunya di Kecamatan Batu Mandi. Dan termasuk dalam 4 sekolah yang akan menuju sekolah Adiwiyata Nasional di Kabupaten Balang. Biasanya di sekitar pusat kota ya? Iya. Yang masuk? Ya, biasanya kan yang agak biasanya yang melakukan lompatan-lompatan kadang-kala yang di di sekitar perkotaan atau di sekitar kecamatan. Tapi alhamdulillah kita menekankan kepada guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah kami bahwa meskipun kita sekolah pinggiran, meskipun kita tidak terlalu dekat dengan ibu kota kabupaten, tapi semangat dan jiwa kita harus jangan sampai kalah dengan kawan-kawan kita yang ada di wilayah perkotaan. Ya, jangan hanya bermimpi. Iya. Meraih mimpi. Iya, dan bangunlah dari tidur untuk meraih mimpi. Wah. jadi mengajak kawan-kawan itu ya penting, Pak ya, memotivasi. Pendekatannya berbeda. Pendekatan gitu ya. Serta kita harus bisa merubah mindset dari kekawanan. Dari teman-teman yang ada di sekolahan. Karena kebanyakan kawan-kawan kita ya mungkin oknum ya, ada yang nyaman di zona nyaman. Tapi yang lebih ekstrim lagi, nyaman di zona tidak nyaman. Ini yang bahaya. Seperti apa itu? Seperti ini ya. Sekarang kan mindset dari orang tua siswa itu kan, terutama untuk wilayah hulu sungai, khususnya lagi wilayah Balangan, dan lebih khusus lagi Balangan bagian tengah dan bagian hilir. Karena mindset orang tua siswa, harapan dari orang tua siswa, mereka lebih suka mengarahkan putra dan putrinya untuk bersekolah ke sekolah yang banyak muatan keagamaannya. Oh iya, betul. Jadi ada tantangan tersendiri bagi kami supaya jangan sampai nasib sekolah kita seperti salah satu perusahaan telekomunikasi yang ada di zaman kita dulu waktu kuliah. Mungkin tidak usah disebutkan namanya ya. Wartel sudah tidak ada lagi. Wartel sudah tidak ada lagi. Kemudian nama salah satu pabrikan yang sudah gulung tikar kan. Jadi jangan sampai sekolah kita hidup segan mati tak mau. Jadi harus ada inovasi. Makanya di situ penting inovasi. Dan untuk transformasi ini tidak hanya skupnya digitalisasi, Mas, tapi juga skupnya harus lebih diperluas. Karena kalau hanya kita bicara tentang digitalisasi, maka sekolah kita akan ketinggalan. Sedangkan mindset dari orang tua adalah pendidikan yang ke arah itu tadi. Jadi kami berpacu tidak hanya di bidang digitalisasi, tapi juga di bidang kepramukaan, kemudian di bidang sekolah sehat. Alhamdulillah tahun kemarin sekolah kami juara 2 sekolah sehat se-Kabupaten Balangan untuk jenjang SMP. Berarti banyak sekali ya setelah Anda memimpin satuan. Ya, alhamdulillah berkat itu kita bisa capai bukan karena saya hebat, tapi karena dukungan dan kolaborasi dari kawan-kawan yang ada di satuan pendidikan yang kita kelola. Nah, Pak Ahmadianto sebagai seorang kepala sekolah tentu juga tidak bisa bekerja sendiri ya, terutama untuk bagaimana membagikan ilmu-ilmu pengetahuan apalagi yang berhubungan dengan TIK. Kita punya BTIKP. Nah, menurut Anda seperti apa peran BTIKP selama ini dengan terus menggalakkan teknologi informasi komunikasi pendidikannya kepada para guru? Jadi kita sangat berterima kasih dengan pihak BTIKP yang sudah memfasilitasi, karena ini ujung tombaknya kemajuan teknologi pendidikan ini kan sangat didukung dan disupport oleh Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.
Karena dulu saya juga masuk di tim pengembang TIK dengan Pak Bahriyadi dulu kan dari Balangan, kemudian Ibu Latifah, kemudian kawan-kawan yang lain dari jenjang SD. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat. Terutama pada saat kita pandemi, kita dulu bikin video pembelajaran kan, menggunakan KineMaster. Itu luar biasa dulu kan. KineMaster itu kan dulu awal-awalnya sangat familiar Pak ya. Nah, jadi dengan luar biasa. Green screen-nya ya. Green screen kan, kemudian cara bikin skrip, cara pengambilan foto kan, luar biasa. Kemudian untuk cara membuat ruang kolaborasi dan lain sebagainya. Dan kita juga kan untuk BTKP ini tidak yang sehari 2 hari kenal dengan BTKP ini. Karena dulu kan BTKP ini juga sering ngadakan lomba. Iya, betul. Ya, saya dulu suka ngoleksi bajunya, Mas. Kan warna-warni. Ada warna apa itu? 3 atau 4 kalau tidak salah. Merah, maron, dan biru. Abu-abu. Waktu kita ini kan aula dulu kan peresmian dulu kan warna biru, warna putih ya. Nah, saya paling senang dengan Pak Rija Pahdina. Kalau Pak Rija juara, ya saya paling tidak ya ikut jadi finalis. Yang lebih senior ya. Paling tidak ikut sampai ke BTKP. Kan ada juga reward nanti, ada dapat macam-macam Mas ya. Ada tas, ada buku, ada macam-macam. Hadiahnya juga. Ya, uang saku yang pasti. Iya. Jadi jangan takut ikut lomba di BTKP. Jadi pada intinya jangan takut untuk mencoba dan jangan takut berkenalan dengan BTKP. Iya, karena memang kita fasilitasi si BTKP, fasilitasi selain dilatih, selain dibimbing, malah di BIMTEK ya. Itu ada juga lomba SMP Batu Mandi harus ikut nanti. Terus ada lomba ya tahun ini ya, entah itu lomba web atau lomba profil sekolah biasanya. Ya, ada VR juga. VR ya. Nah, ini harus nanti nih. Insyaallah. SMP 3 Batu Mandi ya. Iya. Harus ikut. Harus juara juga. Ini tantangannya. Kita tantang nanti. Saya sudah siapkan juga nanti ada puisi untuk dibaca. Ya. Jadi kita BTKP terus mencoba gitu Pak ya, membersamai kawan-kawan guru, tenaga kependidikan, karena kita sasar sekarang bukan hanya guru saja, tapi juga tenaga kependidikan, tenaga administrasi sekolah juga kita bimbing karena kita merasa penting, karena ini sangat membantu mereka begitu Pak. Jadi mudah-mudahan nanti bisa disampaikan ke kawan-kawan kalau ada edaran ikut gitu Pak ya, ajak untuk ikut belajar bersama di BTKP. Bapak Ahmadianto kan sudah merasakan tuh seperti apa BTKP. Nah, ada tidak Pak mungkin harapan Bapak sebagai kepala satuan pendidikan ini, atau mungkin juga mengajak kawan-kawan yang lain nih, kepala satuan pendidikan yang lain terutama di Bumi Sanggam untuk juga bisa mampu meraih prestasi. Ini bagaimana Pak? Jadi harapan ke depan mudah-mudahan nanti akan banyak lagi lahir Ahmadianto yang lain. Tapi Ahmadianto di rumah ada juga kan? Sudah lahir kan? Ada junior 2 orang. Ahmadianto juga kan? Yang satunya Ahmadianti. Karena bibinian. Ada binian ya. Beliau ini luar biasa Pak. Guru penggerak, kemudian pengajar praktek kan. Alhamdulillah ada perwakilan dari Balangan. Jadi harapannya nanti untuk semua kepala sekolah pada intinya jangan takut untuk mencoba. Dan kita harus berubah dan beradaptasi dengan harapan dan keinginan dari pelanggan kita. Siapa pelanggan kita? Pelanggan kita adalah orang tua siswa. Harapan terutama di daerah Hulu Sungai, terutama lagi di daerah Balangan dan khusus lagi di daerah tengah dan hilir Balangan. Orientasinya adalah sekolah yang mengarah untuk ke kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan alhamdulillah Pak, berkat kami melaksanakan berbagai program keagamaan, misalnya ada kegiatan 4G di sekolah saya ya. 4G itu kepanjangan dari 4J ya. 4J itu 4 Jumat. Jumat bukan pintar. 4G sinyal. Ya, bukan. 4 pakai J ya. Iya, J. Jadi Jumat takwa, Jumat pintar, Jumat bersih, Jumat sehat. Harusnya 6J itu Pak. Jumat pintar, Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat takwa, jamaah, jamaah. Ini kan. Jadi pada saat kita Jumat takwa itu kita melaksanakan sholat duha, baca surah Yasin, kemudian kan kita ada ekstra tahsin dan tahfiz. Dan alhamdulillahnya juga kita disupport oleh Dinas Pendidikan, karena kan kita tidak boleh lagi mencari tenaga honor. Jadi tapi ada
menonjolkan ciri khasnya dengan iya. lebih religius, tapi bukan madrasah ya. Nah, tetap menunjukkan sekolah umumnya. Iya. Tapi karena di lingkungan adalah religius, iya. itu yang harus berdasarkan hasil itu. Identifikasi dengan lingkungan sekitar sekolah. Nah, itu tugas kepala sekolah. Iya. Gitu ya. Banyak sebenarnya harus kita gali dari Pak Ahmadianto. Mungkin kalau 3 jam nggak cukup Pak ya. Durasinya juga terbatas, dan seperti yang kita sampaikan di awal, saya cari-cari tadi browsing puisi ini, kayaknya yang familiar dengan kita. Oh ya, Sendra. Saya carikan Hairil Anwar aja Pak, yang lebih familiar aku. Ya. Tapi enggak sampai selesai kan? Pendek aja nih Pak. Masa juara puisi ini. Itu kan waktu guru-gurunya belum banyak gimana? Kayak kita pengen dengar Bapak baca puisi. Ya. Bisa dibaca dulu. Ya. Tak coba dulu ya. Ya. Langsung aja Pak, gas aja langsung. Berdiri atau duduk? Duduk aja, duduk. Duduk aja ya. Mau izin, Pak? Aku goresan karya Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Ingin hidup 1000 tahun lagi Pak ya. Supaya banyak mimpi-mimpi yang harus kita wujudkan. Ya, bagaimana membangun dunia pendidikan, bagaimana menciptakan generasi-generasi emas di masa depan untuk Indonesia melalui pendidikan. Terima kasih Pak Ahmadianto. Sama-sama. Tidak juga kau. Terkejut saya. Luar biasa narasumber hebat kita kali ini, dan semoga bisa menginspirasi sahabat BTKP di rumah semua. Terima kasih Pak Ahmadianto, sehat selalu. Salam untuk kawan-kawan di Balangan, salam untuk kawan-kawan di sekolah Anda. Semoga kawan-kawan tetap selalu sehat untuk mendedikasikan diri mereka di bidang pendidikan. Sampai jumpa lagi Pak ya. Sampai jumpa. Ya, demikian tadi perbincangan singkat saya bersama Pak Ahmadianto, semoga menginspirasi kita semua. Sampai jumpa dengan narasumber-narasumber hebat berikutnya. Dadah.